Kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah berurutan atau tartib. Inilah rukun wudu dalam mazhab Asy-Syafi'i, di mana niat dimasukkan ke dalam rukun, artinya niat harus diucapkan pas pada saat membasuh muka. Awalul rukun, yaitu membasuh muka, atau boleh juga pas membasuh tangan, karena nanti dalam sunnahnya wudu adalah membasuh tangan dulu. Kemudian nanti akan ada sunnah. Setelah rukun ada sunnah, dan ini banyak. Lalu ada pembatal. Sunnah wudu juga sudah ya? Sudah belum? Sudah. Coba saya pengen dengar yang di sana. Gak ada suara, memang di mute apa gimana? Semua suara. Mereka nggak jawab. Ada yang dengar nggak? Ahmad Arifin, Diah Okta, Diah Himas, Eva Kartika, Fajrin, Lap, Faruk Medika, Hilaluddin, Kak Agus, Kiki Juwati Putri, Maybe. Ini pada dengar nggak? Ini nggak ada suaranya. Itu Eva Kartika jawab, Fajrin jawab, Maybe jawab. Itu ada yang dengar. Iya dengar, tapi nggak kedengaran di saya suaranya. Mana? Yes. Hah? Itu suaranya masuk. Iya, suara mereka saya mau dengar. Oh, karena di mute mereka. Enggak, itu lagi nggak mood. Telat delay suaranya. Oh gitu. Oke. Sunnah sudah belum? Udah. Sudah. Sunnah sudah. Kalau sudah coba jawab apa? Mana? Siapa yang bilang sudah tadi? Zul. Ayo Zulhilmi, silakan. Kalau jawab apa coba? Kalau sudah apa coba? Oh iya ya, delay ya. Delaynya lama lagi. Sama ucap basmalah. Ucap basmalah. Oke. Tuh ada catatannya ada nih. Kedua apa Bang Jul? Dua, Mencuci kedua tangan. mencuci kedua tangan sebelum masuk ke gayung. Nanti akan ada dalam hadis Abdullah bin Zaid. Yang ketiga berkumur-kumur. Berkumur. 4, istinsyak. Istinsyak dan istinsar. Kelima, mengusap seluruh kepala. Anak Islam. Ini anaknya siapa tuh? Oh, anaknya Hilmi ya? Masya Allah, anak turut belajar. Alhamdulillah. Barokah insya Allah. Keluarga barokah insya Allah. Dan istinsar. Amin. Amin. Ibunya yang jawab. Maybe. Siapa yang jawab? Oh, si Maybi. Masya Allah. Amin dah, kita aminin dah ya. Amin. Siapa? Ari. Kirain. Aduh, maaf ya Hilmi ya. Kalau dengan bersama istri. Yang kelima apa? Yaudah Ari. Mana Ari? Jangan amin doang Iya, misalnya. Ustaz. Yang kelima apa? Yang kelima, mengusap semua bagian kepala. Kepala. Mengusap semua bagian kepala. Oh iya, betul. Nah, ini perhatikan dalam buku terjemahan itu dia salah terjemah. Dia bilang apa di situ? Oh, wajah. Mengusap sebagian wajah, ya kan? Wajah. Nah, itu salah. Itu tolong dicoret atau di Jangan orang. Oh, ya orang. Enggak, maksudnya diperhatikan, itu salah terjemah. Maksudnya mengusap sebagian kepala, bukan wajah. Ya, mashu ba'dir ra'si kata Abu Syuja. Mengusap sebagian kepala. Semua kepala itu sunnah. Jadi dalam mazhab Syafi'i pun mengusap kepala itu tetap apa? Tetap sunnah. Jadi sunnahnya tetap mengusap semua kepala. Adapun yang mencukupkan begini-begini saja itu sekedar sah tapi tidak atau belum sempurna sunnah. Gitu yang harus kita paham.
Jadi jangan bilang kalau mazhab Syafi'i wudunya harus begini. Enggak. Mazhab Syafi'i wudunya pun sama, tetap mengusap seluruh kepala. Hanya saja dia tidak mewajibkan itu. Nah, itu yang harus dipahami. Keenam, apalagi? Siapa? Yang lain? Graha. Oh, dia baru masuk. Belum tahu dia masalah apa. Siapa lagi yang ada itu? Fajrin? Kenapa jadi begini? Cara matikan kameranya gimana, teman-teman? Jangan dimatikan. Kiki Ustaz. Kiki bingung makanya. Itu Oke. ada icon kamera, itu tinggal diklik aja. Mengusap sebagian kepala. Nomor 6 apa lagi? Pada ngeliat buku nggak sih? Ini Ya, Ustaz. ngikuti pelajaran sambil makan Kedua kayaknya. telinga, Mengusap dua di telinga. bagian dalam dan luar Mengusap dua dengan telinga. menggunakan air yang baru. Ya. Mengusap dua telinga dengan air yang baru. Ya. Yang ketujuh. Menyela jenggot yang tebal Ya. serta menyela jemari Menyela kedua jemari. tangan dan kedua kaki. Menyela ya, bukan mencela. Menyela Iya, jemari. Jemari dan jenggot kalau ada. 8. Mendahulukan Kanan. anggota yang kanan dari yang kiri. Bapak ya kalau bahasa singkatnya nganan. Mendahulukan yang kanan. Ya. Ya, Ya, betul. Nah, mendahulukan anak, saya jadi anak ya. Mendahulukan kanan. Yang ke-9. mencuci dan membersihkan setiap anggota wudhu masing-masing Menigakalikan. 3 kali. Ada satu kata aja, menigakalikan. Menigakalikan itu maksudnya mencuci semua anggota wudhu 3 kali. Tapi ini mirror ya, jadi terbalik anunya. Ini kalian ngelihatnya terbalik nggak ini? Enggak, Ustaz. Hah? Enggak ya? Enggak benar. Tidak terbalik, tidak. Tidak ya? Oh, kalau saya ngelihat di kamera malah jadi terbalik. Iya. Gitu ya. Tapi nggak masalah ya? Di YouTube kan? Di YouTube? Di YouTube nggak? Di YouTube kan rekaman. Oke. Aman, Ustaz, lanjut. Lanjut, menigakalikan. Habis menigakalikan apa lagi? Mualah. Itu dia. Ini dia. Mualah. Mualah ini apa? Dilakukan beruntun tanpa diselingi perbuatan lainnya. Lengkap dia nyatetnya kali ini ya. Ada masalah dalam wudhu ini yang kita berhubungan dengan mualah. Saya berikan contoh kemarin itu apa? Siapa masih ingat? Ini orangnya mana sih yang? Oh, itu Ustaz. Enggak, yang hadir di sini jangan jawab, yang di sini aja. Ahmad Arifin, silakan. Nunggu kering kali ya, Ustaz ya. Ah, apanya nunggu kering? Ente habis basahan bagaimana? Habis nyuci, Ustaz. Hah? Habis nyuci, maklum lah jomblo kata. Cuci sendiri. Ini Akmal nih yang ledek nih. Oke, nunggu kering itu maksudnya apa? Siapa itu? Maksudnya buat jangan penting, Ustaz. Ya, oh itu. Mengering mualah. Apa contohnya? Contoh real. Saya kasih contoh real kemarin itu. Ini harus diketahui. Contohnya adalah kalau kita lagi wudhu terus kehabisan air, lagi di keran, terus kerannya mati. Nah, terus kerannya mati. Siapa tuh? Kita lagi wudhu, kerannya mati. Nah, bagaimana? Lalu kemudian keran nyala kembali setelah anggota wudhu terakhir kita kering. Itulah yang dinamakan tidak muwalah. Misal, lagi nyuci tangan kanan, mati. Begitu keran hidup, ini udah kering. Tangan kanan udah kering. Apa yang harus kita lakukan? Ngulang apa lanjut? Geraha? Ngulang. Hah?
Diulang, Ustaz. Wajib? Maksudnya wajib ngulang? Oh. Oh. Enggak, Ustaz, enggak wajib. Telan dulu tuh kurma. Udah, Ustaz. Cendol udah habis belum? Nah, inilah yang membedakan mazhab Asy-Syafi'i dengan yang lain. Dimana kalau Syafi'i tidak wajib mengulang. Kalau ketiga mazhab yang lain, seingat saya wajib mengulang. Karena muwalah adalah rukun. Baik dalam Hanafi, Maliki maupun Hambali. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Syafi'i, kalau dalam kondisi tadi, ya sudah, kita boleh memilih antara mengulang, dan itu sunnah, atau lanjut ke tangan kiri. Kenapa? Karena muwalah tidak wajib atau bukan rukun dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sebagaimana tadi, boleh mengusap sebagian kepala. Tapi sunnahnya tetap keseluruhan. Maka kalau dalam siapa baru itu? Gatri, silakan. Apa kabar Gatri yang sedang lockdown? Keluarga sehat? Baik. Jadi itu yang perlu diingat. Muwalah sebagai sunnah dalam mazhab Asy-Syafi'i, bukan rukun. Kemudian terakhir adalah membaca doa. Nggak ada di buku ya. Dan mengapa Abu Syuja tidak menyebutkannya? Padahal ini penting sekali, karena dalam hadisnya Masya Allah, barang siapa yang membaca doa setelah wudhu ini, maka silahkan dia masuk surga di ke-8 pintu surga yang ada. Jadi luar biasa fadilahnya. Kenapa tidak dimasukkan? Apa doanya sudah hafal, adik-adik? Siapa yang belum hafal doa setelah berwudu? Geraha ada azan ininya. Siapa aja nih? Silakan. Suhardiman, apa kabar? Mana Suhardiman? Alhamdulillah. Baik. Khair. Ya. Jadi maaf tadi kita terlambat karena kita makan dulu, Man. Jadi harusnya sudah mulai. Ini sudah jam 18.37 kok belum juga mulai katanya di YouTube. Dia ngomong di YouTube lagi, ketahuan semua orang. Jadi kita makan dulu tadi, teman. Ada nasi bakar, Man. Masya Allah. Suhardiman sudah begitu. Hah? Siapa tuh? Suara. Oke. Semua sudah hafal kan doa setelah berwudu? Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ yang ada dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian dalam Sunan At-Tirmizi ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai situ masih sahih, boleh diamalkan. Dan ada tambahan lagi dalam Sunan Ad-Daraqutni wa ja'alni min ibadikas shalihin, tapi tambahan itu dhaif. Tapi sebenarnya kalau masalah doa itu sih tidak terlalu kaku ya. Boleh saja orang mengamalkan doa yang hadisnya dhaif, bahkan tidak ada hadisnya sekalipun. Yang penting dia tidak menjadikan itu sebagai syariat yang harus disunnahkan pada orang-orang semua. Makanya kalau dalam masalah buka puasa ini misalnya, orang mau membaca doa Allahumma lakas sumtu, hadisnya dhaif, ya tidak masalah, biarpun hadisnya dhaif, kalau dia mengucapkan itu tidak ada masalah. Jadi jangan terlalu ngegas istilahnya. Doa buka puasa yang benar, doanya apalagi ada yang suka orang menulis doa muwahhid bacaan doanya begini. Apa hubungannya muwahhid dengan bukan muwahhid dengan cuma sekedar baca doa Allahumma lakas sumtu bukan muwahhid. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, memang hadisnya dhaif, tetapi kalau ada yang mau mengamalkan itu tidak ada masalah. Yang penting tidak meyakini itu sebagai sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu saja. Baik, tetapi sebaiknya adalah mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam riwayat, apa yang ma'thur. Jadi
Cukup membaca doa sampai Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahhirin. Baik. Itu adalah sunnah yang sangat harus diperhatikan dan banyak yang tidak memperhatikan masalah itu. Kemudian kita ini sampai ini ya, kalau ada yang mau left karena mau ikut sholat silakan. Kalau kita berjamaah di sini, tarawih di sini, insyaallah sampai 7:30. Ya, karena kita tidak keluar. Kemudian setelah sunnah-sunnah adalah baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Soalnya kalau udah di dalam jaringan begini, kita nggak tahu siapa yang memperhatikan, siapa yang tidur. Memperhatikan Ustaz. Ya, kalau kamu saya percaya banget saya. Yang lain gimana? Iya Ustaz. Faruk Medika nih siapa sih? Sumartini. Oh, Sumartini. Masya Allah. Oh, ininya. Hah? Pakai akun kantor kata Reza Septian. Benarkah itu Sumartini? Iya, bisa jawab. Iya Ustaz. Khair. Gak apa-apa. Jihan Suci apa kabar? Itu suara azan siapa tuh? Fajrin. Mana suaranya? Baik, silakan kalau ada yang pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Ustaz, Ana mau nanya, Ustaz. Ya, silakan. Nggak bisa kelihatan video ya? Bisa, dia aja di Ente kameranya Jangan, Ustaz. kameranya dimatiin dia. Oh. Ana matiin kamera, Ustaz. Oh. Ngirit. Oh gitu, enggak, saya cuma ini aja. Kalau zoom kan kita bisa lihat video. Kalau ini kok nggak bisa, Pak? Bisa juga. Ada yang pakai video, silakan dilihat biar saya. Matiin. Coba Reza, kita pakai video aja. Ya, silakan nanya apa? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu kala mana ya, Ustaz? Karena kan sejak membaca niat lah ya, membaca niat itu dimulai dari mana? Apakah semenjak pertama kali mengucurkan air, atau sebagaimana yang pernah diajarkan oleh para ustadz-ustadz waktu kita kecil lah, kayak khususnya buat anak kecil, guru-guru ngaji, ketika membaca niat itu adalah ketika ingin membasuh muka dengan melafazkan nawaitu wudu alirofil hadasi dan seterusnya gitu, Ustaz. Nah, untuk membaca sudah kita terangkan tadi itu. Sendiri gimana? Itu belum masuk ya. Sudah kita terangkan. Membaca niat itu dalam hati ketika melakukan rukun yang pertama, yaitu membasuh muka. Atau kalau kita ingin melakukan sunnah, maka membasuh niatnya pada saat kita membasuh tangan. Kalau di keran, kan basuh tangan dulu, baru kemudian rukun. Pada saat membuka keran, dalam hati berniat, saya berwudu. Dah gitu aja, cukup saya berwudu. Nggak usah dengan liraf'il hadas atau mengangkat hadas, nggak usah. Karena bisa jadi wudu kita wudu yang sunnah. Jadi cukup saya berwudu dengan segala dan itu mutlak dengan segala fungsi wudu, baik itu wudu wajib maupun wudu sunnah. Itu sudah cukup insya Allah. Dalam hati. Jadi hati yang bicara. Di sini hati yang bicara. Ya. Siap, Ustaz. Kenapa dua orang ini? Saya jemput hati yang bicara, Reza sama Akmal, jadi gimana gitu kan? Karena mereka nggak punya hati, Ustaz. Gitu nggak punya. Baiklah. Jadi gitu. Pada saat awal kita ingin melakukan suatu perbuatan, disitulah kita memantapkan niat di dalam hati. Nah, tidak perlu lagi mengucapkan nawaitu karena itu mengganggu kalau pada saat itu. Biasanya orang mengucapkan nawaitu itu sebelum
sebelum dia buka keran. Tapi itu sudah menjadi tidak perlu. Tidak perlu sehingga ya tidak usah dilakukan. Buat apa melakukan sesuatu yang tidak perlu? Bukankah Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni? Bagusnya Islam seseorang itu kalau dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, ya sudah tidak usah. Kalau dia dirasa tidak perlu mengucapkan lafaz niat, ya sudah tidak usah diucapkan. Demikian. Mana aja? Saya nggak ngeliat videonya. Tadi udah, Ustaz. Mana? Tadi udah. Ustaz, ada Ustaz. Siapa tuh? Akmal. Mana? Nggak ada. Akmaluddin. Ini Ustaz. Ada tuh kan videonya Reza sama Akmal ada. Videonya gimana, Cak? Itu Ustaz di klik ininya. Ada Ustaz. Nah, itu ada surat Diman. Ah, maksud Anda begini aja. Maksud Anda gini. Cuman tampan. Wis. Masya Allah, Suhar Diman. Lagi di mana, teman? Lagi di rumah, Ustaz. Iya, lagi di ada kamera. Kok masih terang teman? Iya, kok masih terang ya? Jangan-jangan dia di Nicaragua nih. Atau di Montenegro. Gas. Tepat di atas, di bawah lampu, Ustaz. Oh, Masya Allah. Reza sama Akmal tepat di bawah lampu malah gelap dong. Memang beda auranya kali ya. Itu pancaran air wudhu, Ustaz. Masya Allah. Siapa itu? Ahmad ya? Ahmad. Beda Stan, yang satu keturunan Jepang, yang satu keturunan Inggris Stan. Rasis. Baik, khair. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan sedikit tentang pembatal wudhu. Silakan dibuka di situ bukunya. Pembatal. Ini kemarin kan saya minta dibuatkan tabelnya. Sudah ada yang buat? Ustaz, benar. Hah? Sudah Ustaz. Bagannya sudah, Oh, bagan. sudah ya? Terus yang menang siapa? Oh, Ustaz, di DM kan. Belum diumumin sama Ustaz. Belum enggak? Oke lah. Belum. Pembatal sekarang. Berarti pembatal wudhu pun sudah ya? Ada pembatal wudhu ada 6 sebagaimana kata Abu Syuja' di situ. Yang pertama adalah kullu ma kharaja minas sabilain. Semua yang keluar dari dua jalan. Kalau bahasa fikih kita nyebut 2 jalan itu sudah paham, maksudnya adalah kubul dan wudhu. Apapun yang keluar dari situ membatalkan wudhu. Angin kah? Apalagi kalau ada benda-benda. Yang kedua adalah an-naumu ala ghairi hay'atil mutamakkin. Tidur dalam posisi tidak tetap. Apanya yang tidak tetap? Pantatnya. Tidur dalam posisi tidak tetap itu membatalkan wudhu. Karena apa? Dikhawatirkan ketika pantatnya tidak ada yang nyandel, maka akan keluar angin. Nah, itu sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib dan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Rasulullah SAW mengatakan al-ainanu wika usah, fa iza namatil ainani istut liqal wika. Nah, mata itu adalah pengikat dubur. Kalau mata sudah tidur, lepaslah pengikat itu. Itu dalam hadis Muawiyah. Artinya lepas, artinya tidak ada penghalang lagi buat angin untuk keluar. Maka dalam hadis Ali bin Abi Thalib ada tambahan, faman nama falyatawadda. Maka siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Itu dalilnya. Tapi kedua hadis ini, baik hadis Muawiyah maupun hadis Ali, dhaif. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan tidur sama sekali tidak membatalkan wudu. Berlandaskan hadis Anas bin Malik yang ada dalam Sahih Muslim, di mana Anas menceritakan bahwa para sahabat di masa Rasulullah SAW biasa menunggu Isya sampai terangguk-angguk kepalanya. Nah, terangguk-angguk kepalanya itu artinya mereka ketiduran. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan pernah Anas sampai mendengar dengkurannya. Artinya tidur tidak membatalkan wudhu. Inilah yang dikompromikan oleh Imam Mazhab Syafi'i misalnya, bahwa tidur yang tidak membatalkan wudhu itu kalau pantatnya duduk. Artinya tidak mungkin akan keluar angin. Begitu kira-kira. Itu adalah komprominya. Hadis yang tegas menyatakan bahwa wudhu itu membatalkan wudhu
tidur itu membatalkan wudu adalah hadis Safwan bin Asal dalam bab menyapu sepatu yang nanti insya Allah akan kita bahas. Baik, kita lanjut pada berikutnya. Yang ketiga, hilang akal. Ya. Hilang akal baik karena mabuk maupun sakit. Pingsan misalnya. Ya, pingsan membatalkan wudu. Jadi kalau sempat pingsan misalnya maka wudunya batal. Ngomong-ngomong si itu mana? Pak Ketum. Nggak hadir? Diva. Hah? Diva. Ada. Ketum nggak ada suaranya nih? Nggak ada, Seth. Firiski? Rizky juga nggak ada, Seth. Masih sakit? Sakit. Syafa Allah. Firis tuh sakit. Sakit syafa Allah. Sakit. Baik. Yang keempat, apa di situ? Menyentuh lawan jenis. Lawan jenis, kulit dengan kulit. Ingat, kulit dengan kulit. Itulah yang membatalkan. Lawan jenis bukan mahram ya. Menyentuh lawan jenis bukan mahram. Kalau mahram tidak. Dan yang bukan mahram itu termasuk diantaranya adalah istri. Itu bukan mahram. Jadi kalau menyentuh istri membatalkan wudu. Itu adalah mazhab Syafi'i. Dalilnya adalah firman Allah, aula mastumun nisa. Atau kalian menyentuh wanita. Dan itu diterjemah atau ditafsirkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud adalah menyentuh biasa. Artinya menyentuh kulit dengan kulit. Jadi di sini Imam Syafi'i mengikuti pendapat dua orang sahabat senior yaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Bahkan ada riwayat dari Umar bin Khattab juga yang mengatakan bahwa hal tersebut membatalkan wudu. Yang kelima adalah, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang kelima adalah menyentuh kemaluan tanpa alas. Menyentuh kemaluan tanpa alas. Ini tulisannya nggak jelas ya, kelihatan nggak jelas ya dari sana ya. Hah? Orang dari sini aja nggak jelas, apalagi dari sana. Yang keenam, menyentuh lingkaran dubur. Menyentuh lingkaran dubur. Baik. Masalah menyentuh wanita ini dalam mazhab Syafi'i dia membatalkan wudu, jelas membatalkan wudu. Mazhab yang lain, Maliki, Hanafi, dan Hambali, menyentuh itu baru batal kalau disertai dengan syahwat. Kalau tidak disertai dengan syahwat, maka tidak batal. Ya. Dalil mereka adalah hadis Aisyah radhiallahu anha, salah satunya hadis Aisyah radhiallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah seorang istrinya lalu sholat tanpa berwudu. Itu adalah dalil yang paling kuat dalam masalah ini. Tetapi sebagian ulama hadis menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dianggap dhaif. Kenapa dhaif? Ya, banyak jalurnya sebenarnya, banyak jalurnya. Ada lebih dari 10 jalur. Diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu anha itu oleh beberapa orang tabi'in, antara lain Ibrahim an-Nakhai, Urwah ibnu Zubair, Muhammad bin Amr bin Atta bin Abi Rabah, lupa saya satu lagi. Beberapa sahabat, beberapa tabi'in meriwayatkan itu dari Aisyah radhiallahu anha, yang mana sebagian ulama menyatakan kalau dikumpulkan riwayatnya menjadi sahih. Imam Syafi'i pun sempat mengatakan bahwa kalau riwayat ini sahih maka tentu akan lebih utama mengikuti riwayat ini. Dan Imam Syafi'i menemukan satu jalur, yaitu jalur dari Nabatah, namanya Ma'bad ibn Nabatah, yang meriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Atta dari Aisyah radhiallahu anha. Tapi Ma'bad bin Nubatah ini orangnya majhul atau tidak dikenal sehingga hadisnya dhaif. Itu dalam ilmu hadis ya. Intinya gini, hadis ini memang boleh dianggap dhaif oleh sebagian ulama. Nah, kalau dia sahih, maka dia menjadi kata putus. Tetapi ada beberapa hadis yang sahih di mana Rasulullah menyentuh Aisyah radhiallahu anha ketika hendak sujud
waktu dia sholat di ranjangnya, menyentuh kulit, menyentuh betis Aisyah radhiallahu anha untuk beliau sujud, supaya Aisyah melipat kaki supaya beliau bisa sujud. Dan riwayat kedua adalah ketika Aisyah mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memencet telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdoa dalam keadaan sujud. Itu semua ada dalam Sahihain. Apakah menyentuhnya ini dengan beralas disertai alas atau tidak? Zahirnya sih tidak. Maksudnya kulit dengan kulit. Itu menjadi salah satu dalil penguat bahwa menyentuh tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah ini yang kami pilih, pendapat bahwa menyentuh wanita atau menyentuh istri tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Kalau cuma sekedar sentuhan biasa, memegang atau mencium seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hadis Aisyah itu sahih. Demikian. Nah, kemudian menyentuh kemaluan membatalkan wudu berdasarkan banyak hadis yang menceritakan itu. Antara lain yang paling sahih hadis Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, kemudian juga ada hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, kemudian juga ada hadis Abu Ayyub al-Ansari tapi dhaif. Juga hadis Ummu Habibah juga dhaif tetapi dianggap sahih oleh sebagian ulama. Artinya banyak hadis yang menjelaskan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu, dan ini menjadi pendapat mayoritas ulama, yaitu menyentuh dengan telapak tangan. Kalau dia ngepret begini enggak, kepret kemaluan misalnya begitu, maka itu tidak membatalkan wudu. Ya, atau megangnya Akmal jadi ngilu. Kita begini Akmal yang ngilu. Itu tidak membatalkan wudu. Demikian selesailah kita mengulang sedikit tentang pembatal-pembatal. Terakhir adalah menyentuh lingkaran dubur. Itu kalau dengan telapak tangan juga, kalau kita cebok tanpa sarung tangan itu juga membatalkan wudu. Atau nyebokin anak kecil, itu juga membatalkan wudu menurut qaul jadid mazhab Asy-Syafi'i. Sampai di sini ada pertanyaan? Ente melulu nanya, ada, silakan. Ustaz izin bertanya. Maybe. Ayo, ada silakan, dua-duanya. Tadi kan kata Ustaz menyentuh dubur walaupun dia anak kecil batal wudu. Gimana kalau anak kecil itu masih sekitar usia 15 bulan gitu Ustaz? Iya, itu kan anak kecil. Tetap anak kecil namanya, sama saja. Yang penting manusia. Makanya coba baca di situ. Lamsu halqatid dubur. Itu ngikutin ke poin berikutnya, yaitu poin nomor 5, yaitu coba perhatikan, menyentuh masuk farjil adami. Menyentuh kemaluan manusia. Itu anak kecil umur 15 hari manusia apa bukan? Manusia, maka batal wudunya. Jihan, ada titipan pertanyaan apa? Jihan? Bisa bicara saja? Ada titipan pertanyaan katanya tadi. Saya nggak bisa baca chatnya. Bagaimana korelasinya kalau suami istri bersentuhan itu? Ayo silakan Jihan, langsung Jihan. Ya, ada titipan pertanyaan, bagaimana korelasinya jika suami istri bersentuhan itu membatalkan wudhu, tapi mereka halal untuk saling melihat auratnya? Maksudnya bingung sih, Ustaz. Jangan dikorelasikan. Kalau nggak dikorelasikan kita nggak bingung. Jadi gini, batal wudu adalah satu perkara, masalah melihat aurat perkara lain. Itu tidak ada hubungannya. Jadi tidak ada hubungannya antara menyentuh dengan melihat dan lain sebagainya. Itu tidak ada hubungannya. Makanya gini, segala yang membatalkan wudu tidak berarti dia dosa. Kan halal orang menyentuh suami istri, halal. Iya halal betul. Tapi dikhawatirkan karena menyentuh itu nanti timbul syahwat, lalu keluar mazi. Itu yang biasanya menjadi alasan para ulama yang menyatakan batal. Adapun dosa juga tidak membatalkan wudu. Misalnya ada orang habis wudu dia mencuri atau dia ngomong jorok, dosa kan? Tapi itu tidak membatalkan wudu. Jadi tidak ada hubungannya tidak ada korelasi antara dosa atau tidak dosa dengan batal atau tidak batal wudu. Buang air itu tidak dosa, tapi membatalkan wudu.
Oh iya Ustaz. Ah iya, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Mudah-mudahan. Gimana, sehat? Sudah sehat semua? Alhamdulillah orang tua. Alhamdulillah Ustaz udah membaik. Alhamdulillah. Tapi kemarin sempat dirawat lagi sekali, jadi 2 kali dirawat. Sekarang ada di rumah? Ya udah di rumah alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. nggak puasa Ustaz. Ya. Yang penting dijaga saja. InsyaAllah Jihan menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang soleha InsyaAllah. Barakallahu fiik. Makbul doanya ini. Mintalah doa kepadanya. Amin. Ya Ustaz, syukron. Siapa lagi tuh? Ustaz, anak nanya dong. Iya. Silakan. Silakan. Anak ngalah nih tadi nih. Iya. Ustaz, ada pertanyaan. Titipan pertanyaan. Titipan ya. Yang perkara pertama adalah membatalkan wudhu, keluar sesuatu dari kubul. Nah, kubul ini kan biasanya terjadi pada wanita, Ustaz. Ya, bisa buang angin lewat kubul, wanita bisa. Nah, kubul itu kan terjadi pada wanita. Nah, Laki-laki gimana juga. kalau wanita tersebut, maksudnya ketika dia mau sholat, jadi intensitas untuk keluar sesuatu dari kubul itu cukup sering, Ustaz. Nah, Ana pernah mendapati pendapat bahwasanya kalau terus-terusan keluar, nggak ketahan, misalkan seperti itu dikiaskan seperti istihadah, Ustaz. Iya, betul. Berarti ada kerusakan itu dalam kubulnya. Artinya harus periksa. Itu ada penyakit kelamin. Maksudnya ada kelainan jangan sampai beser begitu. Apalagi kalau angin keluar terus ya, kebuka terus. Itu masuk kategori. Ya pokoknya periksa aja. Yang jelas itu ketidaknormalan dan itu adalah penyakit dan dia masuk kategori beser sama dengan istihadah. Jadi caranya adalah dia harus wudu, lalu habis wudu tidak boleh melakukan aktivitas lain, langsung sholat, ya sudah. Setelah itu dia biarkan saja kalau mau keluar terus, tapi harus berwudu untuk tiap kali sholat wajib. Demikian. Oke, di YouTube kita melihat ada, disimak oleh Airel Tufliado, ini santri senior. Airel mendengar? Kemarin sempat menanya apa gitu di WA, cuma saya lupa karena pertanyaan terlalu panjang. Nanti mungkin di-up lagi, Rel ya. Tadinya rencana saya mau jawab di sini, cuma saya lupa pertanyaannya karena terlalu panjang. Ngetik ya YouTube. Hah? Airel ngetik? Ya udah, kita tunggu deh. Silakan, Rel. Ngetik di YouTube ya. Ustaz, nanya lagi, Ustaz. Sebentar. Ini ada senior nih mau ngetik nih, sebentar. Oke, Ustaz. Masih online dia nih? Ngetik nggak dia? Enggak. Oh enggak. Cuma kita nunggu dia udah nggak ada. Baiklah. Apalagi Graha? Jadi Ustaz, poin ke-5 Ustaz, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Nah, ini ya kejadian anak lah ya. Misalkan habis sudu suka gatal Ustaz. Kalau misalkan ya, area itu suka gatal. Diobatin. Tuh, diketawain sama Reza no. Oh, istri anak ketawa aja lagi. Ini ilmu diketawain, biarin aja Ustaz. Nah itu kalau misalkan dalam keadaan gatal kayak gitu Ustaz, kalau misalkan ya masih tetap pakai celana. Bisa, boleh. Tidak batalkan duduk. Tidak, itu masuk kategori hadis sebagaimana disampaikan dalam hadis Ali bin Talq, di mana dia bertanya kepada Rasulullah memegang kemaluan dalam salat. Kata Rasulullah, itu kan cuma bagian dari anggota tubuh, maksudnya. Itu artinya adalah tidak, artinya dia menggaruk atau memegangnya itu dari alas kain, di atas kain, bukan langsung kulit ketemu kulit, bukan langsung telapak tangan ketemu dengan kemaluan. Oke, siap Ustaz. Itu. Tapi kalau ya sebisa mungkin segera diobati. Ya masa ya sholat sambil garuk-garuk, itu sih memang layak ditertawakan orang. Tuh, Reza sampai gigik-gigik banget tuh, ketawa tuh Reza tuh. Seneng banget dia kayaknya. Harus diruqyah dia kayaknya ya Reza ya. Reza mau biarin aja Ustaz. Baiklah, alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara, di penghujung pertemuan ini. Semoga ini bermanfaat, setidaknya mengobati kerinduan kita pada majelis ilmu kita, dan semoga ini menjadi berkah. Mohon maaf apabila banyak canda-canda yang mungkin di luar batas, dan insyaallah ini kalau ini menjadi berkah,
Kita bertawasul dengan amal kita ini supaya Allah Ta'ala kasihan melihat kita dan mengangkat wabah ini sehingga segera berlalu dari negeri kita. Ya, silakan yang ingin sholat tarawih bersama dengan keluarga. Amin, amin. Suwardiman, amin. Masya Allah. Sumartini pun mengaminkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, sama-sama mengaminkan. Ya, sama-sama mengaminkan. Alhamdulillah. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.